Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam materi kewirausahaan dengan materi kita hari ini, analisis peluang usaha. Sebelumnya kita telah membahas tentang konsep kewirausahaan. Hari ini kita akan bahas tentang analisis peluang usaha. Banyak pengusaha yang mengalami kesulitan menentukan jenis usaha dan bagaimana mengawali usahanya, dikarenakan kurang dapat mengenali peluang usaha di sekitarnya. Kita dapat memilih usaha yang sesuai dengan kondisi di sekitar lingkungan kita sendiri, seperti lingkungan keluarga, lingkungan kantor, lingkungan komplek perumahan, di sekolah, atau dimanapun kita berada. Kita dapat memanfaatkan sumber daya yang tersedia di sekitar kita untuk melakukan usaha. Caranya adalah dengan mengevaluasi lingkungan yang ada di sekeliling kita. Nah, salah satu alat untuk mengukur semua hal yang mungkin dan tidak mungkin dilakukan oleh usahawan sebagai penilaian awal dan memberi informasi penting, yaitu menggunakan analisis SWOT. Analisis SWOT terdiri dari strength, weaknesses, opportunities, and threats. Strength itu adalah kekuatan, kemudian weaknesses kelemahan, opportunities peluang, dan threats adalah ancaman. Nah, apa saja yang dapat kita analisis dari SWOT ini? Kekuatan atau strength berisi hal yang bisnismu dapat lakukan, kemudian kualitas yang membedakan bisnismu dari kompetitor, kemudian sumber daya internal seperti staf yang mumpuni, lokasi toko yang strategis, dan lain-lain. Selanjutnya adalah keunggulan teknis seperti teknologi yang lebih terkini. Kemudian untuk weaknesses, ada hal yang tidak dimiliki bisnismu, kemudian bisnismu aspek apa sih yang lebih buruk dibanding kompetitor, kemudian keterbatasan sumber daya seperti modal, lokasi toko, jumlah staf, dan lain-lain, serta faktor unik penjualan yang belum cukup kuat. Selanjutnya, untuk peluangnya kita dapat menuliskan kesempatan untuk mendapat target pasar yang belum terjamah, jumlah kompetitor di daerahmu yang masih sedikit, kebutuhan pasar baru untuk produk yang kamu jual, serta adanya tenaga-tenaga kreatif muda yang berminat dengan industri kamu. Serta selanjutnya, threats atau ancamannya adalah kompetitor yang sedang berkembang, perubahan regulasi pemerintah setempat mengenai usahamu, image publik yang kurang baik terhadap bisnismu, dan juga review buruk pelanggan-pelanggan awal. Nah, untuk memudahkan membuat analisis SWOT, kami contohkan tentang analisis SWOT produk makanan yaitu rice bowl. Di sini rice bowl memiliki kekuatan atau kelebihan berupa kemasan yang menarik dan praktis, siap saji kapan saja dan di mana saja, variasi menu unggulan ala barat atau oriental, dan harga terjangkau namun keuntungan besar. Selanjutnya kekurangan atau weaknesses yaitu porsi terbatas, kurang tahan lama karena makanan tercampur jadi satu, promosi yang harus ditingkatkan, dan butuh kreasi serta inovasi lebih banyak. Kemudian untuk peluangnya, pangsa pasar untuk usaha rice bowl yang semakin luas, adanya perubahan gaya hidup masyarakat yang semakin modern, masyarakat sekarang menyukai makanan yang kekinian dan unik. Selanjutnya untuk ancamannya, munculnya banyak pesaing produk makanan kekinian dengan berbagai keunikan. Nah, setelah membuat analisis SWOT ini, kita masuk ke SWOT Matrix. Apa itu SWOT Matrix? SWOT Matrix adalah formula atau alat yang digunakan untuk menyusun faktor strategi perusahaan. Matrix dapat menggambarkan secara rinci apa saja peluang dan ancaman eksternal bagi perusahaan sesuai dengan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki oleh perusahaan. Kekuatan dan kelemahan adalah faktor internalnya, sedangkan peluang dan ancaman adalah faktor eksternal. Lalu dari analisis ini nanti kita akan dapat membuat strategi yang harus dilakukan perusahaan. Apakah
kekuatan perusahaan dan peluang yang ada cukup untuk mengatasi kelemahan dan juga ancaman yang dihadapi perusahaan. Ya, pertama-tama kita buat kolom dengan bagian horizontalnya adalah faktor internal yang kita punya, kekuatan dan kelemahan. Kemudian bagian eksternalnya adalah bagian vertikalnya adalah faktor internal yang kita punya, yaitu peluang dan ancaman. Yang pertama, strategi SO atau strategi OS, sama saja ya. Intinya adalah mengembangkan suatu strategi dalam memanfaatkan kekuatan untuk mengambil manfaat dari peluang. Jadi di kolom strategi SO atau OS berisi tentang bagaimana memanfaatkan kekuatan untuk memaksimalkan peluang yang ada. Memanfaatkan kekuatan untuk memaksimalkan peluang yang ada. Kemudian di sebelahnya ada strategi WO atau strategi OW. Di sini diisi tentang bagaimana cara mengembangkan suatu strategi dalam memanfaatkan peluang untuk mengatasi kelemahan. Jadi, memanfaatkan peluang untuk mengatasi kelemahan. Kemudian untuk strategi ST atau TS diisi dengan cara mengembangkan suatu strategi dalam memanfaatkan kekuatan untuk menghindari ancaman, memanfaatkan kekuatan untuk menghindari ancaman. Dan yang selanjutnya, untuk strategi WT atau TW, ini salah ketik ya, strategi WT atau TW, isinya adalah cara untuk mengembangkan suatu strategi dalam mengurangi kelemahan dan menghindari ancaman. Mengurangi kelemahan dan menghindari ancaman. Untuk lebih jelasnya kita buat contohnya. Ya. Di sini contoh SWOT matrix. Kita tulis dulu kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman dari usaha kita. Di sini kekuatannya makanan fokus pada khas negara tertentu. Kemudian kelemahannya belum adanya modal, lokasi dan tenaga kerja serta fasilitas. Kemudian peluangnya memiliki keunikan tersendiri yang membuat konsumen kembali lagi, dan ancamannya banyak kafe-kafe sejenis serta kenaikan bahan baku dan juga keinginan konsumen yang berubah-ubah. Nah, ada beberapa faktor nih, internal dan eksternal. Kita bisa buatkan strateginya untuk mengoptimalkan semua agar bisnis tetap bisa berjalan dengan baik. Yang pertama, strategi OS atau SO. Di sini memanfaatkan kekuatan ya untuk mengoptimalkan peluang yang ada dengan berfokus pada masakan negara tertentu, maka cita rasa makanan akan unggul. Ya, tadi kan kekuatannya fokus pada negara tertentu, kemudian peluangnya memiliki keunikan. Nah, jadi kita optimalkan semuanya dengan berfokus pada masakan negara tertentu, maka cita rasa makanan akan unggul. Kemudian, strategi OW atau WO membuat proposal semenarik mungkin untuk mencari modal.
ini diambil dari kelemahan yang kita punya, belum adanya modal, tapi kita punya peluang memiliki keunikan tersendiri yang membuat konsumen kembali lagi. Maka kita buatkan strateginya, yaitu membuat proposal semenarik mungkin untuk mencari modal. Selanjutnya, strategi TS atau ST, kita memanfaatkan kekuatan untuk menghindari ancaman. Kita punya kekuatan makanan yang fokus pada negara tertentu dan punya banyak ancaman ya, tapi kita bisa buatkan strategi dengan banyaknya kafe yang telah ada, maka perlu ditingkatkan pemasaran. Selanjutnya, strategi TW atau WT, menghindari kelemahan dan juga ancaman ya. Kita dapat meningkatkan metode pencarian modal, lokasi, dan tenaga kerja untuk persaingan dan unggul di pasaran. Jadi itu contoh dari SWOT matrix yang bisa kita buat. Adanya analisis SWOT ini memudahkan kita untuk membuat strategi-strategi dan apakah perusahaan kita sebetulnya layak dan baik untuk dikembangkan, dan kekuatan serta peluang yang ada apakah cukup untuk mengatasi kelemahan dan juga ancaman yang kita hadapi. Semoga kalian dapat mengembangkan analisis SWOT ini dengan lebih baik, dengan contoh usaha masing-masing yang kalian punya, dan terus belajar menjadi wirausahawan yang baik. Materi hari ini saya akhiri. Saya ucapkan terima kasih dan akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.